Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di sini karena masih siang. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman, tim Helpdesk maupun calon proktor pada kegiatan asesmen nasional berbasis komputer di tahun 2021. Baik, kami dari LPMP Banten mencoba untuk membuat simulasi video simulasi tentang penginstalan ANBK di tahun 2021 ini. Harapannya bisa membantu Bapak Ibu, teman-teman nanti yang akan melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer di tahun 2021. Yang pertama adalah yang kita perhatikan Bapak Ibu, kita cek dulu ya, cek spesifikasi komputer kita untuk khusus untuk proktor gitu ya. Sebelumnya saya terangkan dulu untuk ANBK di tahun 2021 ini kita menggunakan mode semi online dan online gitu ya. Perbedaan yang paling mencolok adalah ya, untuk semi online itu tidak direkomendasikan menggunakan laptop gitu ya. Jadi harus menggunakan PC atau personal komputer gitu ya. Nah, spesifikasinya nanti kita terangkan lagi. RAM-nya itu 8 GB gitu ya, Core 4, harddisknya minimal 250 GB dan sebagainya. Nanti mungkin kita share saja untuk speknya ya. Di sini kita akan mensimulasikan untuk mode yang semi online yang kita siapkan terlebih dahulu Bapak Ibu ya, persiapan sebelum install aplikasi ANBK ini. Nah, pastikan antivirus sudah dimatikan Bapak Ibu, karena kalau antivirusnya belum dimatikan itu nanti aplikasinya tidak akan berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, saya ulang kembali, tadi ada cek spesifikasi komputer kita ya. Cara mengecek ketika Bapak Ibu misalkan, mohon maaf ya, yang belum tahu cara mengecek spesifikasi komputer ya di PC kita bisa di Windows kita ya. Di Windows kita ada gambar find. Di situ kita ketik DXDiag gitu ya. DXDiag kita ketik. Nah, nanti akan muncul halaman DXDiag. Maka seperti ini Bapak Ibu. Terlihat ya di sini Windows-nya. Nah, Windows yang direkomendasikan pada aplikasi ANBK ini adalah Windows 10 ya. Harapannya juga Ori, lalu 64 bit ya. Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu spesifikasinya ya. RAM-nya di sini memori kita menggunakan 16 GB, 16 GB RAM-nya. Nah, minimalnya 8. Nah, kita menggunakan spek yang 16 GB. Harapannya bisa lebih stabil gitu ya, bisa lebih kuat dalam menjalankan aplikasi ANBK 2021. Oke, itu yang terpenting Bapak Ibu ya, ketika nanti kita ingin mengecek PC kita, spesifikasinya bisa dilakukan seperti secara tadi gitu ya, dengan mengetikkan DXDiag. Kita lanjut Bapak Ibu. Persiapan sebelum menginstal kita pastikan antivirusnya sudah dimatikan gitu ya. Yang punya antivirus mungkin AVG, terus Avira mungkin gitu ya. Nah, itu mohon dimatikan terlebih dahulu. Lalu pastikan juga firewall yang ada di Windows kita gitu ya, dimatikan. Dan juga Windows Defender sudah dimatikan gitu ya, karena ini akan mengeblok aplikasi ANBK ketika beberapa hal tadi masih nyala gitu ya, masih aktif. Nah, ini kita pastikan dulu dimatikan. Caranya Bapak Ibu, kita bisa di Windows ya, klik Start, lalu pilih Setting. Di setting kita lihat di sini ada ya, Update dan Security. Kita klik Update dan Security.
lalu diklik Windows Security. Ya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini kita sudah pastikan ada virusnya ya, antivirus threat protection-nya sudah dimatikan. Nah, caranya tadi ya, karena kita sudah dimatikan maka munculnya turn on gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan masih aktif atau masih menyala itu akan tombolnya turn off. Jadi kita harus mematikan. Atau dengan cara mengklik manage setting, kita klik ya. Nah, di sini Bapak Ibu tampilah ya real time protectornya masih on atau masih aktif gitu ya. Nah, ini kita geser ke kiri untuk menonaktifkannya. Oke, dari sini kita lihat lagi ke bawahnya ya. Otomatis, terus juga bawahnya kita pastikan off semua gitu ya. Sehingga tidak mengeblok atau memblok aplikasi dari NBK tersebut. Lalu kita klik firewall dan network protection ya, protection. Nah, di sini sudah kita pastikan firewallnya sudah off ya, sudah nonaktif, berarti bawahnya juga harus sudah off. Nah, di sini ada Microsoft Defender Firewall yang masih menyala tadi. Caranya kita geser saja ke kiri sehingga posisinya menjadi off gitu ya, statusnya off. Oke, baik, itulah. Masih ada public network. Nah, kita klik public network, di situ ada Microsoft Defender Firewall. Sama seperti cara tadi ya, kita klik sebelah kiri juga, kita geser ke kiri menjadi statusnya off. Nah, di sini Bapak Ibu saya rasa cukup untuk settingan di PC-nya ya Bapak Ibu. Kita sudah pastikan dari mulai antivirus, firewall ya, real time protector itu dipastikan harus off terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Untuk yang langkah berikutnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ingin menyeting jaringan gitu ya. Saya rasa Bapak Ibu sebagian besar mungkin sudah paham cara men-setting jaringan ya, yang dasarnya itu pastikan kita di sini Bapak Ibu PC menggunakan 2 NIC ya, atau 2 kartu LAN card gitu ya. LAN cardnya yang pertama itu terhubung dengan internet, lalu LAN card kedua nanti untuk terhubung ke switch hub kita ya, yang terhubung dengan klien-klien yang ada di sekolah Bapak Ibu atau di ruang lab gitu ya. Nah, ini kita setting dulu Bapak Ibu. Caranya di sebelah kanan ya, pojok bawah kanan biasanya ada gambar komputer gitu ya, layar komputer. Kita klik ya, kita klik, lalu muncullah network dan internet setting. Nah, di sini kita klik Bapak Ibu, maka muncullah tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita sudah terlihat menggunakan 2 NIC ya Bapak Ibu ya, dua LAN card seperti itu. Ya, kita klik dulu, pastikan lagi klik Ethernet. Nah, di situ ya sudah ada 2, kita lihat 2 Ethernetnya. Nah, kita klik sekarang change adapter option. Nah, muncullah seperti ini Bapak Ibu ya. Kita LAN card yang pertama menggunakan Realtek PCI GBE Family Controller ya. Ini tergantung dari pabrikan LAN card tersebut ya Bapak Ibu. Yang kedua kita menggunakan ya Intel Ethernet connection. Nah, kita bisa merubah ya, bisa merubah nama ketika kita ingin memastikan misalkan LAN card pertama gitu ya. Misalkan LAN card pertama kita mau ganti namanya ya, tinggal klik kanan saja di LAN card pertama, lalu klik rename. Ya, kita pastikan misalkan contoh ini LAN card pertama terhubung dengan internet. Nah, jadi kita kasih nama internet gitu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua namanya kita kasih nama klien misalnya ya, klien. Nah, ini sebenarnya bebas-bebas saja namanya ya Bapak Ibu, tergantung dari penamaan dari Bapak Ibu. Kita hanya memastikan untuk mana LAN card pertama yang digunakan untuk internet, mana LAN card keduanya yang digunakan untuk
hubungan kita dengan klien ya yang ada di lokalnya. Oke, baik. Kalau misalkan Bapak Ibu di pasaran saat ini juga tersedia LAN card itu ada konektor ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mangga pilihannya ada di Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan LAN card yang eksternal gitu ya, dengan cara memasukkannya di motherboard, atau dengan cara konektor USB ke LAN card. Itu juga sudah tersedia di pasaran ya. Itu untuk kita rekomendasikan misalkan kita menggunakan konektor ya dari USB ke LAN card, itu digunakan untuk yang koneksi ke internet. Nanti yang LAN card satu lagi itu terkoneksi dengan klien-klien yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Oke. Ya, lanjutnya Bapak Ibu kita setting dulu ya untuk LAN card yang pertama berhubungan dengan internet ya. Kita klik kanan lalu properties. Nah, di sini kita menggunakan TCP/IP ya yang versi 4. Diklik saja lalu klik properties. Nah, di sini biasanya Bapak Ibu biasanya kalau dari provider internet kita menggunakan Opten ya. Opten di sini berarti kita diberikan IP otomatis dari provider gitu ya. Nah, ada juga yang provider menggunakan IP statik. Nanti tinggal di setting saja. Kalau menggunakan IP statik, kita bisa klik ya use the following IP address, tinggal diisikan IP yang disediakan oleh provider internet Bapak Ibu di sekolah gitu ya. Nah, di kami kita ini menggunakan Opten, jadi IP-nya nanti diberikan oleh router gitu ya kalau di tempat kami atau dari provider kami gitu ya. Jadi kita diisikannya dengan Opten, secara otomatis akan diberikan IP. Lanjut, klik OK, lalu klik close ya. Nah, itu berarti kita sudah men-setting IP address pada LAN card pertama kita yang terhubung ke internet. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kita akan menyeting IP address di LAN card yang kedua ya, yang terhubung dengan klien-klien kita. Oke, klik kanan sama ya, kita klik kanan properties, lalu klik TCP/IP ya versi 4, klik properties. Nah, lalu klik use the following IP address. Kita masukkan di sini Bapak Ibu ya, IP addressnya standarnya 192.168.0 titik. Nah, ini diisikan selain angka 200 ya Bapak Ibu ya. Kita boleh isikan 1 atau 7 atau 5, 20 bebas, tapi tidak diisikan 200 karena 200 punyanya IP PHD gitu ya. Nah, oke. Lalu diisi kemudian subnet masknya ya standar, kita klik saja nanti akan terisi secara otomatis ya 255.255.255.0. Oke, itu saja yang perlu di setting gitu ya. Lalu klik OK, klik close. Nah, berarti kita di sini sudah mempunyai dua LAN card, yang satu terhubung dengan internet, satu lagi terhubung dengan klien-klien yang ada di sekolah kita. Oke, itu insya Allah ya Bapak Ibu sudah paham gitu ya untuk setting jaringannya. Nanti untuk cara mengeceknya Bapak Ibu bisa dilakukan dengan menggunakan command prompt gitu ya. Command prompt di sini kita klik saja ya, kita klik saja command prompt seperti ini. Nah, diklik nanti tinggal ping gitu ya. Atau kita cek dulu IP kita ya, IP config. Nah, di situ ada tertulis IP address kita ya, yang internalnya ya atau yang terhubung dengan klien itu 192.168.0.1. Berarti kita sudah berhasil tadi ya pada saat setting IP address kita. Nanti untuk terhubung dengan kliennya tinggal ketikkan saja ping gitu ya, ping, ketikan IP address kita gitu ya,
memastikan IP address yang ada di klien. Nah, ketika sudah replay, berarti hubungan gitu ya, koneksi antara PC Proctor dengan klien itu insya Allah sudah berhasil gitu ya. Nah, itu untuk memastikan koneksi jaringan kita antara Proctor dan klien kita. Oke, mudah-mudahan tidak ada kesulitan Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya, langkah berikutnya yaitu menginstal VirtualBox. Nah, ya, bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai VirtualBox, itu bisa di-download gitu ya di internet. Tinggal dicari saja di mbah Google, sangat sangat mudah gitu ya. Nah, di sini kita sudah mendownload, sudah punya VirtualBox versi 6.1.22. Oke ya. Nanti Bapak Ibu ya diharapkan sih versinya tidak kurang dari versi 6 gitu ya, versi 6 sekian gitu ya. Nah, di sini kita menggunakan VirtualBox versi 6.1.22. Nah, di sini tinggal klik saja. Caranya, oke. Copy dulu. Oke, baik, pastikan Bapak Ibu. Nah, tadi kita berbicara tentang PHD gitu ya. PHD ini adalah virtual mesinnya gitu ya, untuk aplikasi ANBK di tahun 2021. Nah, nanti Bapak Ibu ya bisa mendownload nanti, insya Allah yang terbarunya nanti akan dirilis di websitenya ANBK gitu ya. Kita tunggu saja. Nah, ini kita mendapatkan PHD ini untuk sekedar simulasi gitu ya. Nah, kira-kira tidak jauh beda nanti dengan yang rilis terbaru. Kapasitasnya cukup lumayan besar ini ya, sekitar 22 giga 236 sekian kilobyte. Nah, ini cukup memakan ruang harddisk gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya, atau mungkin barangkali kenal dengan ada tim helpdesk, tim helpdesk gitu ya, nanti di kabupaten kota, di kecamatan boleh nanti di-share saja gitu ya. Nah, itu yang pertama, kita pastikan PHD-nya gitu ya. Nah, untuk ketika kita sudah mendownload PHD misalkan nanti dari website gitu ya. Nah, itu yang aslinya ya kita pastikan amankan terlebih dahulu. Nah, kita kopikan ke harddisk kita Bapak Ibu, atau di hard drive gitu ya. Nah, kita kopikan misalkan di sini di hard drive kita pakai drive D ya Bapak Ibu ya, karena untuk yang PHD awalnya sudah kita amankan di hard drive gitu ya. Nah, kita kopikan sekarang di hard disk kita di drive D, contohnya seperti ini. Kita sudah ada PHD ANBK 2021 fresh gitu ya, titik PHD. Oke. Berikutnya kita install VirtualBox Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Caranya mudah, bisa langsung klik 2 kali saja ya, terus sudah terbiasa mungkin Bapak Ibu, saya yakin. Lalu dengan cara kedua, klik kanan, klik Run as Administrator. Ya. Oke, kita lihat di situ preparing install, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Selamat datang Oracle VM VirtualBox versinya 6.1.22 gitu ya. Nah, tinggal klik next saja. Ya, klik next. Oke. Nah, seperti ini kita tunggu prosesnya. Nah, ini tergantung kecepatan dari komputer kita juga ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan agak lambat gitu atau RAM-nya seperti tadi tidak ya yang seperti direkomendasikan, mungkin agak lama gitu ya. Nah, ini. Nah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk instalasi VirtualBox-nya. Tinggal diklik Start Oracle ya, VirtualBox, lalu klik Finish. Baik, klik Finish berarti ini kita sudah berhasil menginstalkan ya aplikasi VirtualBox pada komputer kita. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu, teman-teman sekalian ya, VirtualBox Oracle gitu ya. Tampilan awalnya seperti ini. Oke. Yang pertama Bapak Ibu ya, kita buat baru ya. Kita buat baru.
Nah, kalau tergantung Bapak Ibu ya, di sini ada yang versi bahasa Indonesia atau versi bahasa Inggris. Kalau kita di sini versinya memakai versi bahasa Indonesia, jadi klik baru. Mungkin kalau yang bahasa Inggris ya, bahasa Inggris di situ ada create ya. Tampilannya sepertinya kira-kira sama, hanya bahasanya saja yang berbeda gitu ya. Nah, namanya kita setelah kita klik baru, kita klik nama untuk virtual mesin kita ya. Di sini kita coba masukkan simulasi. Oke, yang berikutnya kita ke bawah Bapak Ibu, diklik untuk versi ya. Untuk tipe itu biarkan Microsoft Windows gitu ya. Lalu versi kita pilih versi yang Windows 2012 untuk 64 bit gitu ya. Untuk yang jika belum muncul 64 bit ya Bapak Ibu. Ya baik. Jika belum muncul ya di sini versinya, untuk versi Windows 2012 64 bit itu kita harus men-setting di BIOS kita masing-masing Bapak Ibu ya, di BIOS PC-nya. Nah, mungkin nanti kita lampirkan gitu ya untuk cara men-setting di BIOS-nya, karena memang tidak bisa kita rekam gitu ya. Kalau kita men-setting BIOS, mungkin nanti dalam video berikutnya kita bisa tampilkan cara untuk men-setting BIOS. Nah, di sini kita sudah pastikan ya, kita pilih Windows 2012 dalam kurung 64 bit. Kita klik lanjut atau next ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk ukuran memori gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tidak boleh melampaui di warna hijau gitu ya, karena nanti akan terlalu berat untuk kerja virtual mesin tersebut. Nah, di sini kita setting minimalnya ya Bapak Ibu, minimalnya 4 giga minimalnya. Nah, di sini kita setting berapa Om Jenny? 4 ya, 4 atau 6? 4 saja. Oke, kita tes 4 saja ya Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Klik lanjut. Ya, intinya tadi tidak boleh melebihi yang di garis merah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita tadi bisa setting 4, 6 atau 8 gitu ya. Nah, oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita klik gunakan berkas harddisk virtual yang ada. Nah, atau bahasa Inggrisnya nanti muncul ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris, intinya posisinya sama. Kita klik yang bawah ya, gunakan, lalu kita klik arahkan folder ya Bapak Ibu, pilih berkas kita, tambah. Nah, sesuai tempat PHD kita disimpan tadi ya, kita simpan di drive D Bapak Ibu, di drive D. Kita masukkan di folder bahan ANBK gitu ya. Nah, ini tergantung Bapak Ibu atau teman-teman sekalian menyimpan dari PHD tersebut yang tadi Bapak Ibu kopikan gitu ya. Foldernya sesuai dengan yang tadi Bapak Ibu kopikan. Nah, di sini kita klik saja PHD-nya, klik open. Oke, klik open, maka tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ada. Oke, klik pilih. Klik pilih. Oke, sekarang klik buat. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu di sebelah kiri ya. Kita sudah mempunyai virtual mesin namanya simulasi ya. Di situ statusnya dimatikan. Berarti ini virtual mesinnya masih dalam keadaan off gitu ya. Nanti selanjutnya apa Pak Jenny? Ya, kita klik masih di virtual box Bapak Ibu sekalian, klik di pengaturan. Ya, ada dua yang harus diperhatikan ya, yang harus disetting. Yang pertama kita pilih sistem ya. Nah, nanti ini di sini kita ya minimal 4 GB ya Bapak Ibu, kita klik saja. Sudah, lalu klik di prosesor. Nah, di sini kita pilih ya. Nah, sampai mentok saja ya Bapak Ibu ya. Untuk prosesornya kita pentokkan tapi tidak melampaui yang
warna hijau, tidak boleh ke daerah yang merah ya Bapak Ibu ya. Oke. Itu untuk sistem ya, untuk sistem kita setting RAM dengan prosesornya. Nah, berikutnya Bapak Ibu jaringan, kita klik jaringan ya. Nah, tadi di awal kita sudah men-setting 2 LAN card ya. Satu untuk terhubung dengan internet, yang satu lagi terhubung dengan klien kita atau komputer yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, adaptor pertama ya, kita setting adaptor bridge ya. Nah, ini untuk yang terhubung dengan internet. Oh, dengan lokal, sorry ya, bridge. Lalu namanya kita sesuaikan dengan LAN card tadi. Yang pertama kita memakai Intel Internet Connection ya, yang lokal. Oke, untuk yang klien tadi ya, Intel Internet Connection. Nah, di sini kita cukup setting bridge ya, adaptor bridge, lalu arahkan LAN card untuk yang lokal seperti itu. Yang kedua, kita klik adaptor kedua ya Bapak Ibu. Kita centrang fungsikan adaptor jaringan ya, kita klik saja. Nah, kita pilih NAT. Oke Bapak Ibu. Nah, nama adaptornya sesuai dengan sama ya LAN card tadi yang kita tentukan tadi. Sudah cukup NAT saja, lalu klik OK. Nah, sampai saat ini VirtualBox kita sudah siap ya, sudah siap. Nah, lalu yang berikutnya Bapak Ibu, nanti kita akan membuka virtual mesin tadi ya, VHD yang sudah kita setting di VirtualBox, buka dengan Exambro Admin. Nah, ini Bapak Ibu kita menggunakan Exambro Admin versi 27.11.19 ya. Nah, nanti saya rasa nanti pada saat uji coba atau nanti pada saat pelaksanaan ANBK-nya nanti akan ada rilis yang terbaru. Nah, untuk saat ini kita memakai Exambro Admin versi 27.11.19. Nah, ini nanti bisa di-download gitu ya Bapak Ibu. Kita ekstrak dulu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, kita pastikan tadi antivirus ya Bapak Ibu ya, sehingga nah tadi Exambro Admin ini tidak termakan oleh antivirus tadi, karena memang sangat riskan gitu ya. Ketika antivirusnya masih nyala, ini akan terblok atau filenya akan ada yang terhapus, sehingga nanti tidak bisa dieksekusi atau tidak bisa dijalankan. Nah, untuk file Exambro Admin yang masih utuh Bapak Ibu ya, itu ada 14 item ya, kita bisa lihat di layar ya, di foldernya ada 14 item. Nah, kemarin kita juga sempat menemukan masalah gitu ya, kenapa Exambro Adminnya tidak bisa aktif atau tidak bisa dijalankan. Kemarin sempat termakan antivirus atau keblok dengan Windows Defender kita gitu ya. Makanya tadi di awal kita harus memastikan untuk menonaktifkan semua antivirus, firewall dan Windows Defender. Nah, di sini sudah kita pastikan 14 file, berarti di sini masih aman Exambro Adminnya. Caranya tinggal klik 2 kali atau klik kanan Run as Administrator. Nah, di sini kita tunggu Bapak Ibu. Kalau masih terjadi error itu ada di pojok kiri gitu ya. Kita nanti bisa lihat pesan errornya apa, mungkin Chrome-nya atau mungkin mesinnya masih belum sempurna gitu ya. Nah, di sini kita lihat errornya VirtualBox, berarti kita belum men-setting untuk virtual mesin kita gitu ya. Nah, kita pilih set virtual mesin name gitu ya. Nah, di sini kita sudah mulai pakai bahasa Inggris nih Bapak Ibu. Oke. Kita klik set virtual mesin name ya. Di situ tampilannya ada VM name ya. Klik bawah ya Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan
jangan diketik ya Bapak Ibu ya. Mungkin tadi memang sudah kita namakan virtual mesinnya. Nah, ketika tadi sudah disetting, kita tidak usah mengetik kembali gitu ya. Kita cukup klik tanda panah, lalu nanti muncul ya, kita pilih simulasi karena kita namakan tadi virtual mesinnya simulasi. Oh, oke. Ada yang perlu diperhatikan lagi Bapak Ibu ya, di kursor di atas itu pastikan tanggal dan jam itu sesuai dengan tanggal dan waktu hari di mana Bapak Ibu akan menginstal ya aplikasi ANBK ini. Nah, di sini kita per tanggal 4 Juni ya, hari ini kita merekam simulasi ini di 4 Juni, jamnya jam 14.37. Oke, pastikan kalau sudah diklik set Bapak Ibu. Klik set. Nah, tampilannya akan berbeda ya. Di sini di bawah pojok kiri bawah itu sudah tidak ada pesan error lagi ya. Berarti di sini sudah berhasil untuk mengset virtual mesin kita. Nah, selanjutnya kita ingin menjalankan virtual mesin kita. Di pojok kiri atas Bapak Ibu ada pilihan start virtual mesin. Nah, kita cukup klik saja set start virtual mesin. Nah, di sini akan ditampilkan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah seperti ini berarti virtual mesinnya sedang loading gitu ya, sedang loading. Kita tinggal tunggu. Nah, di sini kecepatannya tergantung dari spesifikasi yang dimiliki oleh komputer Bapak Ibu. Nah, oke ya. Di sini kita lihat Bapak Ibu. Nah, virtual mesinnya sedang dijalankan, masih loading. Kira-kira 15 menit ya Pak Jenny ya. Oke, kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Mungkin bisa ditinggal dulu sambil bikin kopi gitu ya, sambil persiapkan snack. Nah, di sini masih loading Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak terlalu lama gitu ya. Nah, di situ kita lihat. Ada tulisan getting device ready gitu ya, loading, menyiapkan virtual mesinnya. Nah, di sini juga kita mungkin bisa sambil ngopi-ngopi gitu ya. Nah, pada dasarnya juga Bapak Ibu, kita pada saat setting untuk aplikasi ANBK ini ya, diusahakan kepala tetap dingin gitu ya, tidak perlu grogi gitu ya, banyak-banyak banyak-banyak senyum mungkin ya. Karena memang pada saat kami juga pertama menginstal itu cukup banyak terjadi masalah gitu ya. Nah, kita belajar dari masalah tersebut untuk mencari solusi agar aplikasinya bisa sukses gitu ya, bisa berjalan dengan baik. Masih kita tunggu Bapak Ibu ya. Nah, di sebelah kanan itu nanti ada statusnya. Nah, ini alhamdulillah cukup kencang gitu ya untuk persiapan aplikasi virtual mesinnya. Oke, masih kita tunggu Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu ketika virtual mesinnya atau PHD tadi ya sudah berhasil Bapak Ibu sekalian. Ketika sudah muncul tampilan seperti ini ya. Nah, ada CBT Synchron Update. Nah, di sini kita harus pastikan ya, kita lakukan pembaruan terhadap patch ya, patch dari aplikasi tersebut ya. Kita klik saja pembaruan. Klik pembaruan. Tampilannya seperti apa kita lihat. Ya, nah ini kita sudah membutuhkan internet ya, internet untuk mendownload patch terbaru dari aplikasi ANBK tahun 2021. Nah, mudah-mudahan kalau server pusatnya lancar,
Ini untuk proses download patch yang terbarunya ini biasanya tidak terlalu lama Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat apakah hari ini cukup lancar gitu ya. Tergantung dari koneksi internet dan koneksi kepada server juga ya, server pusat. Oke, kita lihat tampilannya di situ Bapak Ibu. Ada CBT tool, ada auto patch gitu ya. Sebelah kanannya ada patching, ada license, ada service restart, ada SQL service restart, ada logout. Nah, di sini ya di pojok kanan itu ada tulisan ready, berarti virtual mesinnya sudah ready gitu ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita melakukan update patch terbaru dari aplikasi tersebut. Ya, kita tunggu. Ya, boleh disambi ya Bapak Ibu, boleh disambi sambil ngeteh mungkin ya, sambil ngopi, sambil siapkan snacknya mungkin. Ya. Mungkin yang kalau yang belum makan siang dulu sambil makan siang gitu ya. Ya, kita tunggu. Ini memerlukan juga kesabaran ya Bapak Ibu ya, karena sangat tergantung dari koneksi kita pada saat mengupdate patch terbarunya. Ya, kata kuncinya ketika di sini sudah memerlukan kesabaran Bapak Ibu. Tampilannya kayak gitu. Ya. Oke. Nampaknya ada gangguan ya, ada sedikit gangguan terhadap koneksi kita. Oke, baik. Pada intinya Bapak Ibu untuk virtual mesin kita ya tadi sebenarnya sudah berhasil. Tinggal nanti melakukan pembaharuan ya terhadap patch-nya. Nah, nanti kalau sudah berhasil di sini akan full 100% ya Bapak Ibu ya. Karena di sini mungkin gangguan atau server pusatnya sedang ada trouble gitu ya. Nah, kita intinya kita sudah bisa melakukan update patch ya. Ini wajib dilakukan karena untuk memastikan aplikasi ANBK kita menggunakan versi yang terbaru gitu ya, sehingga diharapkan nanti tidak ada kendala pada saat dijalankan. Oke. Lalu berikutnya karena kita koneksinya sedang tidak bagus gitu ya. Nanti mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu tidak ada masalah gitu ya. Nah, kita logout saja ini, kita logout. Nah, nanti akan kembali seperti ya menu di komputer kita Bapak Ibu. Nah, di sini ya. Nah, ini ketika nanti Bapak Ibu akan melakukan simulasi gitu ya nanti, atau uji coba gitu ya, atau nanti pada saat pelaksanaannya kita akan diberikan ID server ya, ID server untuk proktor. Ini masing-masing sekolah akan berbeda-beda gitu ya, ketika serial number ini tidak bisa digunakan di dalam dua PC gitu ya. Nah, ini serial number ini untuk satu PC proktor karena akan dikunci di pusatnya gitu ya Bapak Ibu. Nanti akan terbaca ID serial numbernya ini akan terbaca, ini punyanya sekolah mana gitu ya. Nah, itu akan terbaca di server pusat. Lalu nanti ada serial number dan passwordnya ya akan diberikan langsung dari tim teknis yang ada di pusat gitu ya, atau melalui website ANBK. Kita juga sedang menunggu ya rilis website ANBK-nya untuk memastikan nanti
keberlaksanaan terhadap ANBK ini. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, dari kami cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah kita simulasikan bisa membantu Bapak Ibu dalam hal minimal kita sudah bisa membuat virtual mesin di virtual box, lalu juga menginstal aplikasi dan menjalankan exam Bro Admin ya untuk komputer Proctor kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Besar harapan kami ya untuk bisa dipergunakan sehingga kita semua bisa mensukseskan program asesmen nasional berbasis komputer di tahun 2021 ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan gitu ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih, salam sehat selalu.